warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku. Kali ini di video kali ini kita akan membahas sebuah materi lagi mengenai salah satu periode paling penting dalam sejarah Islam. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas peradaban Islam pada masa kenabian. Nah, di video kali ini kita akan membahas peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Nah, sama seperti sebelumnya, materi ini merupakan bagian dari program studi perbankan syariah yang disampaikan oleh Bapak Mahfud Asyari SEMM. Pasti teman-teman juga udah gak sabar kan gimana sih peradaban Islam di masa dinasti Umayyah. Yuk kita simak bareng-bareng. Jadi dinasti Umayyah yang berkuasa selama 90 tahun dan dipimpin oleh 14 khalifah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb ibnu Muawiyah. Nah, dinasti ini lahir melalui peristiwa tahkim. Nah, ini menandai perubahan besar nih teman-teman dalam sistem pemerintahan Islam. Setelah masa Khulafaur Rasyidin yang demokratis, sistem pemilihan khalifah berubah menjadi kekuasaan raja yang diwariskan turun-temurun, dikenal sebagai monarki hereditas atau monarki heredity. Lalu, sebagai khalifah pertama, Muawiyah segera memindahkan ibu kota negara dari Kufah ke Damaskus. Nah, meskipun demikian, pengangkatan putranya yaitu Yazid pada tahun 676 Masehi ditentang banyak sahabat karena dianggap berlawanan dengan janji Muawiyah pada Hasan. Oke, kita lanjut ke para khalifah dan kekuatan militernya. Nah, teman-teman, selama 90 tahun, dinasti Umayyah memiliki 14 khalifah yang diangkat berdasarkan keturunan Bani Umayyah. Beberapa khalifah penting diantaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, dan yang dikenal karena kesolehannya yaitu Umar bin Abdul Aziz. Lalu, kita akan bahas tentang kekuatan dan perluasan wilayahnya. Dinasti Umayyah adalah kekuatan ekspansif. Muawiyah memperkuat armada angkatan laut hingga memiliki 1.700 kapal. Nah, usaha perebutan Konstantinopel di bawah pimpinan Yazid pada tahun 668 Masehi hingga 669 Masehi memang gagal. Namun, perluasan wilayah dilakukan melalui 3 front utama. Nah, apa aja sih 3 front utama itu? Yang pertama adalah front Asia Kecil. Jadi, di front Asia Kecil ini melawan bangsa Romawi dan menyerang pulau-pulau di Laut Tengah. Lalu yang kedua ada front Afrika Utara. Nah, di front Afrika Utara, pasukan Muslim menyeberangi Selat Gibraltar dan berhasil masuk ke Spanyol. Lalu yang ketiga adalah front timur nih teman-teman. Nah, di front timur ini menuju utara ke daerah di seberang Sungai Jihun dan selatan menyusuri Sind, wilayah India bagian barat. Nah, lalu puncaknya wilayah kekuasaan Umayyah membentang luas meliputi tanah Spanyol, seluruh wilayah Afrika Utara, Jazirah Arab, Syria, Palestina sebagai Anatolia, Irak, Persia, Afghanistan, India, hingga negeri-negeri yang sekarang dikenal sebagai Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan. Nah, teman-teman, kita lanjut ke pembahasan tata pemerintahannya ya. Jadi, di kebijakan moneter dan administrasi di bidang tata pemerintahan, dinasti Umayyah melakukan beberapa pembaruan yang signifikan, seperti mata uang dinar dan dirham disatukan menjadi mata uang rial. Lalu ada juga khalifah juga mengangkat majelis penasihat, dan bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi dalam tata usaha negara dan pemerintahan.
Lalu ada pengembangan departemen. Untuk menjalankan pemerintahan yang luas, dinasti Umayyah mengembangkan departemen-departemen pemerintahan. Nah, departemen pemerintahan itu dibagi berdasarkan beberapa bidang nih teman-teman. Di bidang administrasi ada An-Nidam Al-Idari, di bidang keuangan ada An-Nidam Al-Mali, di ketentaraan atau militer ada An-Nidam Al-Harbi, di peradilan ada An-Nidam Al-Khodoi, lalu di pengawasan terhadap penyimpangan itu ada An-Nazar fil Mazolim. Lalu kita lanjut ke pembahasan jabatan sekretaris atau khatib. Nah, selain itu terdapat berbagai jabatan sekretaris atau khatib yang menguras berbagai aspek administrasi nih teman-teman. Itu ada beberapa, yaitu khatib Rosail itu mengurus surat menyurat dengan pembesar setempat. Lalu ada khatib Al-Kharaj, tugasnya mengurus penerimaan dan pengeluaran negara. Selanjutnya ada khatib Al-Jundi yang bertugas sebagai pengurus hal-hal yang berkaitan dengan ketentaraan. Lalu ada khatib Asysyurtah mengurus pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum. Dan yang terakhir ada khatib Al-Khudat, yaitu bertugas sebagai pengurus hukum dan peradilan. Oke, kita lanjut lagi ke sosial budaya dan ilmu pengetahuan. Jadi di era ini terdapat budaya dan seni. Nah, masa Umayyah ditandai dengan kontak antar bangsa-bangsa Muslim Arab dengan negeri-negeri taklukan yang memiliki tradisi luhur seperti Persia, Mesir, dan Eropa. Hubungan ini melahirkan kreativitas di bidang seni dan ilmu pengetahuan. Dalam bidang arsitektur, terjadi pengembangan ditandai dengan adanya ukiran di dinding masjid dan istana yang dihiasi dengan tulisan kaligrafi yang sangat indah. Salah satu contoh arsitektur terkenalnya adalah Dome of the Rock atau disebut Qubah As-Sakhra di Yerusalem. Nah, untuk di bidang musiknya, lagu-lagu padang pasir dari warisan Arab pra-Islam dipadukan dengan seni Islam menghasilkan lagu-lagu qasidah yang indah. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan mengenai pengembangan ilmu pada peradaban di masa dinasti Umayyah. Pengembangan ilmu pengetahuan juga sangat pesat. Pusat kegiatan ilmu dan kebudayaan didirikan di Marbat, kota satelit Damaskus. Berkembangnya berbagai ilmu seperti nahwu, fikih, qiraat, tafsir, hadis, tasawuf, geografi, dan juga tarik. Lalu salah satu kontribusi besar dalam bahasa Arab adalah upaya Abul Aswad Ad-Duali yang menyusun gramatika Arab dengan memberi titik pada huruf-huruf hijaiyah yang semula itu tidak bertitik nih teman-teman. Lalu selain itu, ada kegiatan penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan dari bahasa lain ke dalam bahasa Arab. Lalu pembahasan selanjutnya adalah faktor kemunduran. Nah, faktor kemunduran ini kita akan membahas tentang keruntuhan dinasti, khususnya dinasti Umayyah ya teman-teman. Nah, meskipun mencapai kejayaan, dinasti Umayyah akhirnya itu runtuh. Ada beberapa faktor utama dalam kemunduran dinasti Umayyah ini. Yang pertama adalah persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Yang kedua, ketidakmampuan para khalifah yang menjabat sesudah Khalifah Hisham. Yang ketiga, munculnya gerakan oposisi dari kaum Syiah dan Khawarij. Lalu yang keempat, adanya rasa tidak puas dari muslim non-Arab, disebut juga kaum Mawali, terhadap diskriminasi.
Lalu faktor penentu terakhir adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abbas Al-Muthalib yang kelak mendirikan dinasti Abbasiyah. Nah, itu tadi adalah cerita singkat mengenai peradaban Islam di masa dinasti Umayyah. Dari cerita tadi, aku mau ambil kesimpulannya nih teman-teman. Jadi dinasti Umayyah itu meninggalkan warisan besar berupa wilayah kekuasaan yang sangat-sangat luas, sistem tata kelola pemerintahan yang terstruktur, dan kemajuan signifikan dalam bidang seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Oke, sekian dulu pembahasan materi kali ini. Semoga bisa mengedukasi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.